technology just like this could be used to trick the general public. We are definitely in a time where we can no longer trust our own eyes. Yo para rebahan people, selamat datang kembali bersama aku Ray. Hari ini aku akan membawa kalian nih masuk ke dalam salah satu teori konspirasi yang sempat bikin heboh di media sosial. Teori ini dikenal dengan nama The Blue Beam Project atau Project Blue Beam. Coba bayangkan rebahan people, suatu hari kalian melihat di langit biru yang cerah ada gambaran Tuhan atau sosok utusan Tuhan yang turun ke bumi. Sosok ini memberikan pesan yang terasa begitu nyata, petunjuk yang katanya membawa manusia ke jalan yang benar. Pertanyaannya, apakah kalian akan percaya? Apakah kalian akan mengikuti sosok tersebut? Nah, teori konspirasi Blue Beam ini mengklaim bahwa teknologi canggih sedang atau akan digunakan untuk memanipulasi kepercayaan manusia. Teknologi ini menurut teori tersebut dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyusun skenario akhir zaman palsu demi menciptakan tatanan dunia baru atau yang sering disebut New World Order. Duquel on va voir exactement qu'est-ce que le nouvel ordre mondial privilégie, encourage comme orientation et de quelle façon qui s'est organisé par la manipulation psychologique des populations à le faire croire que les valeurs qu'il possédait auparavant sont maintenant des valeurs dépassées. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvel ordre mondial, nouvelle forme de pensée, nouvelle orientation, nouvelle... Sebelum kita masuk ke detail teori ini, kita harus tahu dulu tentang Sergey Monas. Sergey adalah seorang jurnalis, investigasi, penyair, dan konspirasi teoris asal Kanada. Di tahun 1994, Sergey menerbitkan buku berjudul Project Blue Beam, di mana dia menjelaskan keyakinannya tentang rencana besar NASA dan PBB. Menurut Sergey, NASA dan PBB sedang berupaya mengimplementasikan agama baru secara global. Caranya adalah dengan mensimulasikan the second coming atau kedatangan kedua Yesus Kristus menggunakan teknologi holografik. Namun ini bukan hanya soal agama. Sergey percaya bahwa ini adalah langkah awal untuk membentuk pemerintahan dunia totaliter yang dikenal dengan nama New World Order. Might be the super people, Maldakian. It's holding its position straight up and down. It's one straight up and down and staying that way. This looks like a person with his arm sticking out. I don't know, it looks like a person almost. Is it moving? It appears like a person, but it's in a... Sergey Monas menjelaskan bahwa proyek Blue Beam memiliki 4 langkah utama untuk mencapai tujuannya. Nah, langkah yang pertama adalah menghancurkan kepercayaan pada agama-agama besar dunia. Tujuannya adalah membuka jalan bagi sistem kepercayaan baru yang lebih mudah dikontrol oleh elit global. Bagaimana cara mereka melakukannya? Caranya adalah dengan menciptakan bencana alam buatan seperti gempa bumi. Nah, gempa ini akan mengungkapkan artefak atau dokumen yang terkubur dan yang tampaknya bertentangan dengan kitab suci agama-agama besar yang sudah ada. Nah, sebagai contohnya, mungkin ditemukan tulang berulang yang membuktikan bahwa manusia itu tidak hidup pada masa yang dijelaskan dalam kitab suci tertentu. Lalu, teknologi yang dipercaya akan digunakan adalah High Frequency Active Auroral Research Program. HAARP adalah program penelitian ionosfer yang konon dapat menciptakan bencana alam seperti tsunami, badai, dan gempa bumi buatan. Dengan cara ini, teori ini tuh mengklaim bahwa para elit ingin membuat manusia ragu terhadap ajaran agama tradisional yang menciptakan perpecahan dan akhirnya akan berdampak krisis spiritual global. One civilization has the power of an entire planet. They control the weather. They mine the oceans. They control volcanoes. They control Earth. Nah, langkah yang kedua ini cukup menyeramkan rebahan people. Jadi mereka tuh akan menggunakan teknologi holografik canggih untuk memproyeksikan figur-figur keagamaan di langit. Misalnya nih, di wilayah mayoritas Kristen akan muncul hologram Yesus Kristus. Lalu di wilayah yang mayoritas Buddha, beda lagi nih, akan muncul hologram Buddha. Nah,
Teknologi ini tuh dirancang untuk membuat manusia percaya bahwa mereka tuh sedang menyaksikan kemunculan utusan Tuhan mereka. Menurut teori ini, hologram ini tuh akan berbicara dalam bahasa lokal yang dipahami oleh masyarakat setempat menggunakan teknologi voice to school. Proyeksi ini tuh akan disinkronkan dengan pesan ilahi yang telah disisipkan sebelumnya. Nah, orang-orang tuh akan percaya bahwa mereka sedang menyaksikan peristiwa yang ajaib dan yang pada akhirnya mereka tuh akan diarahkan untuk mengikuti agama global yang baru. Government papers I have seen have always started with this religious project. What I'm here to tell people is that when Project Bluebeam is used, again, it's not going to be by the United States. It's not going to be by national. It's going to be by global government. They're going to be using it for religious figures. They're going to have Jesus in the sky, but it's not just going to be holograms. There's going to be voice-to-skull technology. It's also going to be used. They're going to be able to have these figures speak to every human being on the planet. Imagine the impact of that they're going to be able to see. Kemudian langkah ketiga adalah manipulasi pikiran manusia menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi rendah atau extremely low frequency atau ELV. Bagaimana caranya? Nah, caranya tuh dengan menggunakan gelombang ELV ini untuk menanamkan pesan langsung ke dalam otak manusia. Jadi orang-orang akan mendengar suara atau wahyu yang terasa seperti berasal dari Tuhan mereka. Dengan cara ini, teori ini mengklaim bahwa para elit dapat mengontrol emosi, pikiran, dan tindakan manusia. Nah, tujuannya tuh adalah untuk menghapuskan individualitas dan memastikan kepatuhan terhadap agama serta pemerintahan global yang baru. Nah, langkah yang terakhir adalah menciptakan ketakutan global melalui invasi makhluk luar angkasa palsu, ya alien. Kenapa invasi alien? Ya karena ini adalah cara yang paling efektif untuk mempersatukan umat manusia di bawah kendali New World Order. Jadi orang-orang tuh akan percaya bahwa mereka sedang menghadapi ancaman eksternal dari luar angkasa. Nah, dengan bantuan media dan teknologi holografik, teori ini mengklaim bahwa para elit dapat menciptakan gambaran invasi besar-besaran oleh makhluk luar angkasa. Setelah manusia ketakutan, mereka tuh akan merasa butuh perlindungan dari sosok penyelamat yang akan diperkenalkan di tahap sebelumnya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah teori ini tuh masuk akal? Professor of philosophy in Columbia University, who was the next speaker, was listened to with great intentness. He said, "Someone remarked that the best way to unite all the nations on this globe would be an attack from some other planet. In the face of such an alien enemy, people would respond with a sense of their unity of interest." Jawabannya adalah teori konspirasi Bluebeam telah menjadi bahan diskusi selama beberapa dekade. Sebagian orang percaya bahwa tanda-tandanya tuh sudah mulai terlihat, terutama dengan perkembangan teknologi seperti AI, hologram, dan senjata energi terarah. Namun, tidak sedikit juga yang membantah teori ini karena kurangnya bukti konkret. Nah, sebagian besar klaim dalam teori ini tuh masih berbasis spekulasi, teman-teman. Nah, rebahan people, apakah kalian percaya dengan teori ini benar-benar akan terjadi? Atau kalian berpikir bahwa ini hanya teori tanpa dasar yang kuat? Aku ingin tahu nih pendapat kalian semua. Tolong untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silakan like dan subrek biar bergabung menjadi rebahan people. Well, sampai sini dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam rebahan people. Enjoy.